Di ujung akhir abad ke-16, terdapat sebuah wilayah yang masih terbungkus oleh lebatnya hutan dan jauh dari peradaban. Wilayah ini menjadi jalur lintasan bagi para penjelajah. Akan tetapi, tak seorang pun memutuskan untuk menetap. Inilah kisah sebuah desa yang kelak disebut sebagai Karangwader, tempat yang kaya akan sejarah dan ajaran Islam. Desa yang tak hanya dibangun oleh tangan manusia, tetapi juga oleh nilai-nilai kehidupan yang terus mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada tahun 1738, seorang pendatang bernama Ki Grabagaro datang dari Demak. Ia merupakan seorang muslim yang sangat taat, yang menemukan sumber air di bagian selatan wilayah ini, yang kelak menjadi cikal bakal dari desa Karangwader. Seiring berjalannya waktu, aliran air dari perbukitan Gunung Kantong semakin deras. Untuk melindungi pemukiman, Ki Grabagaro membangun sebuah tanggul yang disebut sebagai waderan. Dan dari sinilah nama Karangwader lahir. Karang yang berarti tempat, dan waderan yang berarti tanggul atau penahan air. Setelah menetap di sana, keluarga Ki Grabagaro mulai membangun kehidupan di sekitar tanggul. Akibat banjir yang menerjang sehingga mengakibatkan tanggul jebol. Sepeninggalan Ki Grabagaro, anaknya yang bernama Ki Ageng Donggo melanjutkan perjuangan yang sebelumnya telah dilakukan oleh ayahnya. Barulah pada akhir abad ke-18, setelah tanggul jebol, Ki Ageng Donggo mulai menggali sumur di daerah utara tanggul, hingga akhirnya menemukan sumber air di wilayah yang disebut Donggoloyo, sehingga seluruh keluarga menggeser pemukiman wilayahnya. Ketika wilayah Donggoloyo mengalami kekeringan pada tahun 1884, putra Ki Ageng Donggo yang bernama Trunoyudo diperintahkan untuk mencari sumber air baru. Perjalanannya membawa ia ke wilayah Genengsari, di mana di sana ia menemukan sumber air yang sangat jernih. Sumber ini menjadi pusat kehidupan baru. Lalu setelahnya, keluarga Trunoyudo memutuskan untuk pindah dan menetap di sana. Ki Donggo juga berpesan kepada anaknya supaya daerah Donggoloyo dijadikan sebagai makam dan wilayah Genengsari dijadikan sebagai pemukiman. Lalu ditetapkanlah nama pemukiman Karangwader. Aliran air dari Sendang Genengsari terus mengalir tanpa henti, bahkan saat musim kemarau pun. Hal ini tentu menarik perhatian bagi para pendatang. Dengan rasa ikhlas yang ia miliki, Trunoyudo mengizinkan siapapun yang membutuhkan untuk bebas menggunakan sumber air ini, termasuk para musafir yang datang dari berbagai daerah. Di bawah kepemimpinan para keturunan Trunoyudo, desa Karangwader terus bertumbuh. Tidak hanya dalam jumlah penduduknya saja, tetapi juga dalam aspek kedalaman ajaran agamanya. Pada masa kepemimpinan Muhammad Shalih, Islam sangat berkembang pesat. Desa Karangwader menjadi tempat bagi banyak orang untuk belajar agama Islam, termasuk dari desa-desa tetangga seperti Mangin, Watu Pawon, dan juga Liangan. Kini, desa Karangwader tetap berdiri kokoh dan senantiasa mengalirkan nilai-nilai keagamaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sumber air dari Sendang Genengsari yang tak pernah kering tetap menjadi saksi kehidupan dari desa ini. Madrasah Nurul Huda yang didirikan oleh para leluhur tetap aktif mengajarkan ajaran Islam kepada generasi muda. Meskipun tanpa punden keramat atau makam besar, Karangwader tetap kaya akan warisan spiritual, menjadikannya desa yang agamis dan penuh akan sejarah. Inilah Karangwader, desa yang tumbuh dari sumber air,
tanggul, dan iman yang tak pernah surut. Sebuah desa yang sejak dulu hingga kini memelihara warisan leluhur dan menjaga ajaran agama Islam sebagai pondasi utama kehidupannya.